A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Wajil farajahum warazukna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Hari ini kita masih bisa untuk kembali belajar tasawuf dengan guru kita Ustaz Khalid Al-Walid. Insyaallah temanya adalah zuhud, akan dibahas oleh guru kita Ustaz Khalid Al-Walid. Zuhud adalah artinya menempatkan dunia tidak di hati, kemudian tidak bersedih saat hilang sesuatu yang terkait dunia, melepaskan dorongan-dorongan yang mengikat pada hati, keterikatan dari duniawiyah, kemudian selanjutnya mencintai akhirat. Zuhud terkait dengan sikap hati, upaya memotong ikatan keduniaan dengan senantiasa ingat akhirat. Tadi juga disebutkan tentang tahapan untuk zuhud itu, diantaranya bahwa kita harus berusaha melepaskan ikatan keduniaan, diantaranya berupaya untuk meninggalkan yang subhat, yang meragukan, kemudian melepaskan beragam hal yang mendatangkan pujian pada kita, dengan kemudian juga mencoba menata hati hingga ada pengakuan dirinya, pada dirinya tidak ada kemuliaan. Jadi yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir yang sempat kami catat juga adalah berusaha menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mulia, meneladani para nabi dan orang-orang yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus menggali ilmu ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang sempat dicatat terkait dengan zuhud ini. Kita akan membacakan, ada satu pertanyaan dari Dedi Novi, dan silakan Bapak dan Ibu juga nanti bisa menuliskan pertanyaan yang lainnya. Zuhud, izin tanya Ustaz, zuhud lebih dimaknai meredam hasrat hedonisme, hidup lebih bersahaja di saat mampu untuk kaya raya, tapi kecenderungan internal di luar hal tersebut relatif masih sama. Bagaimana solusinya, Ustaz? Zuhud ini perlu dilatih dalam diri kita. Artinya dia tidak akan bisa tumbuh dengan sendirinya. Dia perlu sebuah proses di mana kita melatih diri kita, memilih di antara pilihan-pilihan yang ada. Dalam keadaan yang terjadi pada saat ini, kita melihat nilai bagaimana kemudian nilai itu diletakkan pada sesuatu yang terkait bahwa nilai seseorang itu bukan dengan hakikat batinnya, bukan dengan hakikat kemuliaan dirinya, bukan dengan pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya, tapi dengan apa yang kemudian harta yang dia miliki, prestasi yang dia telah torehkan dalam kehidupannya. Manusia dinilai dalam pola yang seperti itu pada saat ini, sehingga menimbulkan gelombang di mana kemudian orang berusaha dengan luar biasa untuk menumpuk kekayaannya, membangun kemegahannya dalam kehidupan dunianya, dan dengan tujuan utama sebenarnya bahwa itu semua akan mengantarkan kemuliaan pada dirinya. Dia kehilangan orientasi pada hakikatnya bahwa kemuliaan yang sesungguhnya bukan pada kondisi yang demikian. Tapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menyebabkan kemudian kenapa terjadinya hedonisme dalam kehidupan sekarang, dan orang berbondong-bondong untuk melakukan tindakan korupsi, berusaha dengan menggapai kemewahan, membiayai kehidupannya yang sebenarnya melebihi dari kata cukup, ya. Dan pada konteks inilah sebenarnya kita dituntut untuk melakukan zuhud ini. Jadi karena itu meninggalkan hal-hal yang demikian adalah bagian yang sangat mendasar dan penting, ya.
untuk bagaimana kita melihat bahwa orientasi kita pada hakikatnya bukanlah apa yang ada di dunia ini, tapi adalah sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang lebih jauh dari sekedar apa yang ada di dunia ini. Wal tanzurna summa qaddamat lighat, maka hendaklah kamu memperhatikan, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat, apa yang akan kamu siapkan dalam kehidupan kamu berikutnya. Ini yang membedakan kemudian bahwa orientasi yang demikian, inilah orientasi yang menyebabkan kemudian kita hidup dalam kehidupan yang sesuai dengan orientasi itu. Ada banyak manusia yang karena orientasinya hanya dalam kehidupan dunia ini saja, dia membangun kemegahan dalam kehidupan dunia, karena itu dia berusaha dengan luar biasa, ya, upaya yang disebut dengan hedonisme itu. Apakah kemudian dalam keadaan ini, tapi kita sudah berusaha untuk meninggalkan hedonisme, tapi hati kita tetap sama dalam keadaan itu, ya. Bahwa pada tingkat dasar, ya, pada tingkat awam, ya, kita menginginkan sesuatu itu, tapi kita berusaha melepaskan sesuatu itu. Itu bagian daripada zuhud, ya. Walaupun dorongan hati kita masih tertarik pada hal itu. Ini adalah proses yang bertahap. Tidak bisa tiba-tiba kita kemudian sampai pada tingkat yang paling tinggi, seperti yang tadi disampaikan, bahwa kita sudah melihat segala sesuatu dengan kacamata Allah. Jadi ada orang berdoa, ya Allah, berikanlah pandanganku kepada dunia sebagaimana engkau memandangnya. Tapi kemudian Imam Ja'far menegur orang itu, mintalah kepada Allah, ya Allah, anugerahkan padaku pandangan terhadap dunia sebagaimana para kekasihmu memandangnya. Karena ketika Allah memandang dunia ini, ya ini tidak ada apapun, gitu. Tapi para kekasih Allah memandang dunia ini sebagai bagian dari sebuah proses wasilah dalam tujuan untuk mencapai kesempurnaan. Nah, kita berusaha untuk melihat itu sebagai bagian dari sebuah proses penyempurnaan, upaya kita untuk mencapai kesempurnaan. Dunia adalah bagian yang harus kita lewati, tapi bukan bagian yang merupakan sesuatu yang akan terus bersama dengan kita. Jadi karena itu ini perlu dilatih keadaan hati kita ini. Dari tingkat yang pertama tentu ada keterikatan kita pada semua ini. Tetapi secara perlahan ketika kita sudah merasakan manisnya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan hidup yang lebih hakiki, nilai-nilai kebahagiaan yang tidak lagi terletak pada kehidupan duniawi, tapi pada sesuatu yang sifatnya ruhania, maka itu akan dengan perlahan melepaskan ikatan-ikatan, dorongan-dorongan yang ada pada kehidupan, pada hati kita terhadap kehidupan dunia ini. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari Pak Agus Wahyu Triatmo. Beliau bertanya bagaimana hubungan antara zuhud dengan tugas kekhalifahan, yang mana kita harus memakmurkan dunia. Apakah tugas-tugas kekhalifahan dapat ditunaikan dengan baik dengan kita bersikap zuhud? Zuhud dan khalifah. Ketika seseorang tidak punya sifat zuhud, maka dia pasti pada dirinya akan muncul keserakahan untuk memiliki apapun yang ia saksikan. Apakah itu yang ada di hadapannya, ataukah yang ada kemudian di tangan makhluk yang lain. Dan munculnya beragam keserakahan, ketamakan, kekacauan yang terjadi sebagaimana yang dipertanyakan oleh para malaikat itu. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah, dan menghancurkan kemudian kehidupan ini? Itu ada satu pertanyaan yang muncul ketika manusia itu dengan potensialitas yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak ada sifat zuhud pada dirinya. Justru ketika fungsi khalifahan itu akan berjalan, ketika dia sadar betul bahwa dirinya ini bukan sebagai pemilik, tetapi bahwa dirinya ini adalah sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan apapun yang ada dalam kehidupan ini, untuk memakmurkan apapun yang ada dalam kehidupan ini. Bahwa dunia ini sebagaimana Rumi mengatakan, bazar cinta pada permata
hanya indah di tangan sang kekasih. Bahwa apapun yang ada di alam semesta ini akan menjadi bermakna di hadapan manusia-manusia yang mulia. Tapi apapun itu akan menjadi kerusakan dan kekacauan ketika justru berada pada tangan-tangan manusia yang serakah. Baik, baik Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Tentang zuhud ini kan upaya kita untuk menghindar keterikatan kita dari dunia. Kalau kita baca dalam hasanah tasawuf itu ada beberapa sufi yang kita sebutlah sebagai sufi, itu biasanya melakukan, ada yang disebut dengan istilah malamatiyah, Ustaz. Apakah malamatiyah itu merendahkan dirinya di hadapan orang lain, itu bagian dari konsep zuhud atau gimana, Ustaz? Ya. Tentu ini ada sesuatu yang kemudian terjadi perbedaan pandangan ya, bahwa pada sebagian misalnya ada tarekat malamatiyah, kelompok yang malamatiyah yang berusaha untuk kemudian menghancurkan atau menghinakan diri dalam upaya kemudian untuk memunculkan rasa pada hatinya atau memunculkan kemudian kefakiran pada hatinya nih, memunculkan bahwa dirinya ini bukan siapapun, bukan apapun, bukan seorang yang layak. Tetapi pada sisi yang lain bahwa manusia tentu dituntut untuk menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemuliaannya, ya. Bahwa dalam banyak misalnya hadis Rasulullah mengatakan la taja'al la taja'al awda'ul tuhma. Jangan kamu letakkan diri kamu pada posisi yang kemudian kamu di situ akan muncul fitnah kepada dirimu. Kita dituntut kemudian justru pada sisi yang lain untuk menampilkan kemudian keindahan, kemuliaan sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi maupun para ahlul bait alaihimussalam dan para kekasih Allah. Mereka menampilkan diri mereka dengan kemuliaan, dengan kehormatan, tetapi sekali lagi bahwa semua itu tidak dia letakkan pada hatinya, tapi dia letakkan semata pada sesuatu yang merupakan bagian yang memang lawazim dari kehidupan dunia ini semata. Gitu. Nah, jadi karena itu bahwa malamatiyah pada sebagian besar misalnya itu menjadi sesuatu yang tercela, karena zuhud tidak berarti bahwa orang itu harus menghinakan diri. Zuhud tidak berarti bahwa orang itu harus menampilkan bahwa dirinya fakir, miskin, dan sebagainya. Tapi justru dia meletakkan dirinya pada tempat yang terhormat, tetapi bahwa semata segala sesuatu itu di hatinya dalam upaya dia untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia menampilkan keindahan diri, pakaian yang baik, ataupun kemudian kendaraan yang baik atau tempat tinggal yang baik dalam tujuan utama pada hakikatnya untuk mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam makna zuhud. Karena itu bahwa Murtada Mutahari misalnya mengkritisi kemudian pandangan malamatiyah ini. Ada banyak orang yang berusaha untuk menampilkan kehinaan dan kerendahan dirinya, tapi di hatinya justru muncul kesombongan bahwa dia sebagai hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang justru dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang lain itu adalah orang yang tidak zuhud dalam kehidupan dunianya. Mereka tertipu oleh dunia. Ketika di hati seseorang itu ada pandangan yang seperti ini, maka dia sudah terlepas dari sifat zuhud itu sendiri. Baik, Ustaz. Jadi yang faktor utama yang menghambat tercapainya hakikat zuhud tadi adalah tadi sebetulnya terkait dengan hati tadi ya, yang merasa sombong, merasa dirinya lebih baik gitu ya saja. Baik, iya. Oke, kalau praktik zuhud baginda Nabi dan Ahlul Bait misalkan, Rasulullah SAW misalkan kalau beliau makan, beliau menjamu dengan dengan
makan bersama-sama dengan orang-orang miskin dan sebagainya. Terus kemudian juga kita mendapatkan informasi bahwa Imam Ali itu menalak emas perak gitu ya, kayak gitu. Itu maknanya gimana tuh Ustaz? Bagi mereka segala sesuatu sudah tidak lagi memiliki makna, tidak lagi memiliki arti di hadapan kemudian di dalam hati mereka. Bagi mereka bukan segala sesuatu itu tidak lagi menjadi sesuatu yang memiliki nilai, sehingga sekalipun kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berjihad dan terbunuh di jalannya, dia akan melakukan hal itu. Sebagaimana misalnya ada dinyatakan misalnya di sini ada sebagian orang yang berkata kepada Rasulullah SAW, Inna nuhibbu Rabbina walau alimna fi ayyi syai'in mahabbatahu la fa'alna. Bahwa mereka berkata bahwa sesungguhnya kami mencintai Tuhan kami, dan apapun yang membuat Tuhan kami mencintai kami, kami akan melakukannya. Hatta nazala qauluhu ta'ala, walau anna katabna alaihim an qatulu anfusakum aw ukhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Dan sampai kemudian turun ayat Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 66, dan sekiranya kami tetapkan pada mereka itu agar mereka terbunuh atau mengorbankan diri mereka atau dikeluarkan dari tempat tinggal mereka, atau mereka disuruh keluar, suruh pergi dari tempat mereka sebagaimana harus berjihad, Allah mengatakan bahwa ma fa'aluhu illa qalilan minhum, maka mereka tidak akan melakukan itu kecuali sedikit di antara mereka itu. Jadi orang yang kemudian pada konteks yang seperti ini, bahwa mereka melakukan apapun yang diinginkan Allah kepada diri mereka. Jadi bukan berarti bahwa betul bahwa dia mentalak kemudian dunia ini dengan talak 3 misalnya sebagaimana Imam Ali dan sebagainya. Bagi mereka ini sudah tidak lagi bernilai. Yang bernilai tidak lain apa yang Allah inginkan pada diri mereka. Jadi itulah yang kemudian sebagaimana ketika seseorang yang jatuh cinta pada kekasihnya, maka apapun yang kemudian membuat kekasihnya itu ridho kepadanya, dia akan rela melakukannya. Dan apapun yang tidak disukai kekasihnya, dia akan tinggalkan untuk sang kekasih. Ini merupakan bagian dari makna zuhud pada tingkat yang seperti itu. Jadi para nabi, para kekasih Allah, karena mereka adalah pecinta-pecinta Allah, maka mereka akan meninggalkan apapun yang tidak disukai Allah, atau apapun yang membuat Allah cemburu karenanya, dan mereka melakukan apapun yang Allah ridho kepadanya, atau membuat Allah ridho kepada dirinya, sekalipun dia harus mengorbankan jiwa atau seluruh harta yang dia miliki. Baik Ustaz, kita ada waktu sekitar 6 menit. Barangkali ini kita yang terakhir. Mohon kiranya Ustaz untuk memberikan semacam pesan di bulan Sya'ban ini, apalagi nanti kita menjelang memasuki nisfu Sya'ban ya. Pertengahan bulan kita ini. Apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka menghidupkan berkah, mengambil berkah di bulan Sya'ban ini, kemudian dia mohon untuk doa di akhir ini. Ya, ini kita berada di bulan yang mulia, di bulan Sya'ban, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hadza yaghfilun nasa anha, bahwa manusia itu banyak lupa terhadap bulan ini. Wa huwa fahiya baina Rajabi wa Ramadan, dia adalah bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Karena itu bahwa ini adalah satu peringatan dari Rasulullah SAW bahwa kita disuruh untuk kemudian mengingat dan memanfaatkan bulan ini. Yang kedua, Rasulullah juga bersabda bahwa Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rasulullah mengatakan bahwa Rajab itu bulan Allah, dan Sya'ban ini adalah bulanku.
dan Ramadan bulan umat. Sebagian kemudian di antara amalan-amalan yang kita dianjurkan adalah memperbanyak kemudian salawat kita, menghubungkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga juga Rasulullah mengatakan bahwa anna Sya'ban syahrun yarfa'ullahu an a'malun nas wa anna uhibbu ayyarfa'u amali wa ana sha'im. Rasulullah mengatakan bahwa ini bulan di mana diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku mencintai, kata Rasulullah, amal-amalku diangkat dan aku berada dalam keadaan puasa. Sehingga salah satu di antara amal yang penting pada bulan Sya'ban itu adalah memperbanyak puasa kita. Menutupi mungkin puasa-puasa kita yang telah lewat dengan puasa-puasa qadha kita, atau kemudian mungkin saja dahulu kita ada banyak hutang puasa kita yang mungkin belum kita tunaikan. Inilah kesempatan utama bagi kita untuk menutupi kemudian kekurangan-kekurangan itu. Yang ketiga, bahwa bulan ini adalah gerbang bagi bulan suci Ramadan. Bagaimana kita dapat kemudian sampai pada kesempurnaan Ramadan tanpa kemudian kita berusaha untuk memulai seluruh proses upaya penyucian batin kita di bulan Sya'ban ini. Jadi kalau bulan Ramadan itu kita andaikan itu adalah bulan di mana kemudian proses lomba yang harus kita lakukan. Tapi bahwa upaya penyiapan diri kita sudah kita awali di bulan-bulan sebelum dari bulan Ramadan, baik pada bulan Rajab maupun bulan Sya'ban. Dan yang terakhir tentu saja bulan Sya'ban ini bulan pembersihan, bulan penyucian bagi batin kita juga, agar kita berusaha selalu untuk membersihkan batin kita sehingga kita masuk pada bulan Ramadan dalam kesucian batin kita. Dan terakhir dari yang terakhir adalah bulan ini juga digelari sebagai Syahrul Arwah, bulan. Karena itu di kampung-kampung biasanya orang di bulan Sya'ban itu menyebut dengan bulan ruah, bulannya para arwah. Kenapa? Karena di bulan ini dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Allah membuka kemudian pintu gerbang bagi orang-orang yang beriman yang telah meninggal dunia untuk menjumpai keluarga-keluarga mereka. Karena itu di antara salah satu tradisi yang ada hidup di masyarakat kita adalah mendoakan keluarga, orang tua kita yang telah meninggal dunia di bulan Sya'ban ini, karena ini dikenal sebagai bulan ruah atau bulan arwah, atau menziarahi kemudian kubur daripada orang tua dan keluarga kita yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan insya Allah kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan yang betul-betul sudah dalam keadaan ruhaniyah kita yang sudah siap, sehingga kita mampu menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min nafsin la tashba' wa min qalbin la yahsha' wa min ilmin la yanfa' wa min salatin la turfa' wa min du'ain la yasma'. Allahumma inna nas'aluka al-yusra ba'dal usra wal rakha ba'da syiddah wal faraja ba'dal karb. Allahumma babina min ni'matin faminka la ilaha illa ants nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah tunduk, dari diri yang tidak pernah puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari salat yang tidak terangkat, dari doa yang tidak terdengar. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemudahan dalam setiap kesulitan kami, kelapangan pada setiap kesempitan kami, kebahagiaan setelah derita yang kami lewati. Ya Allah, tidak ada nikmat pada diri kami kecuali berasal darimu. Dan kami mohon ampunan atas seluruh kesalahan dan dosa-dosa kami. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, muliakan kami semua dan lindungilah kami dengan segala
kemuliaan dan kasih sayang-Mu kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih guru kita Dr. Khalid Al-Walid yang sudah memberikan pesan-pesan terkait dengan Sya'ban, juga terkait dengan zuhud. Bapak dan Ibu mohon doakan kami, insya Allah kita juga saling berdoakan, mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita dapat keberkahan. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.